Parlemen Jabar 2009-2014. Belakangan ini, seorang pejabat publik di Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, menyatakan di sebuah podcast Akbar Faisal bahwa dia selama waktu memimpin Purwakarta periode 2008-2018 berhasil menjungkir balikan postur APBD yang biasanya lebih berat untuk alokasi belanja pegawai atau birokrasi dan lebih kecilnya publik dijungkir balikan menjadi sebagian besar untuk publik dan lebih kecil untuk pegawai. Kalau proporsinya itu 30 untuk pegawai dan 70 untuk publik. Akhirnya belanja untuk publiknya nggak ada. Nah, bagi saya adalah yang pertama harus saya benahin adalah ini. Dan Anda akan lakukan itu? Pasti, saya dulu pengalaman waktu Purwakarta. Bisa merubah postur anggaran asalnya 30 belanja publik, 70 belanja aparatur. Saya rubah jadi 70 belanja publik, 30 belanja aparatur. Sebuah pernyataan yang menurut saya cukup menggembirakan dan sekaligus mengundang perhatian publik karena dalam postur APBD yang saya ketahui selama ini memang lebih banyak masih dominan di belanja pegawai. Tetapi Deddy sebagai kepala daerah waktu itu di Purwakarta berhasil mengubah komposisi itu. Nah, saya langsung mau ngecek apakah benar seperti yang diklaim oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tersebut sewaktu dia menjadi Bupati Purwakarta. Apakah proporsi APBD Purwakarta sudah berbanding 70 untuk publik dan 30 untuk pegawai? Saya membuka websitenya DJPK, Direktorat Jenderal Peimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Dan cara mengaksesnya itu mudah sekali. Pasti akan muncul beberapa pilihan. Tahun berapa, ketik geser provinsinya provinsi mana, ketik provinsi Jawa Barat, kabupaten kotanya Purwakarta. Dan langsung submit, maka akan muncul setiap tahun misalnya 2015. 2016, 2017, 2018, dan seterusnya. Maka akan muncul postur APBD-nya. Dan ternyata setelah saya cek, saya teliti, postur APBD Purwakarta dalam hal realisasi selama 5 tahun periode kedua berbeda, bertolak belakang, dan tidak mendukung terhadap pernyataan KDM. Di mana postur APBD Purwakarta selama periode 5 tahun itu belanja pegawainya kisarannya, porsinya, presentasinya itu di kisaran 50-52%. Dan belanja publiknya atau belanja langsungnya itu hanya kisaran di angka 18-22%. Jadi, klaim KDM terkait dengan bisa mengubah postur APBD setelah kita rujuk, kita buktikan dengan data pendukung yang ada di web tersebut bertolak belakang alias tidak sesuai. Ternyata porsinya tidak seperti yang dinyatakan oleh KDM, hampir sama atau masih sama seperti yang berlaku pada saat itu. Yaitu umumnya APBD lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dibandingkan untuk belanja publik. Ini penting dikonfirmasi untuk ini agar informasi KDM yang mengklaim seperti yang dinyatakan 70 publik 30 aparaturnya itu tidak dipahami secara keliru, menjadi hoax, dipercaya tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Mari kita sebagai warga harus peduli, harus kritis untuk bersikap, melakukan cross-check dengan data-data yang ada untuk mengkonfirmasi dengan pernyataan pejabat publik kayak KDM ini. Karena beliau seorang pejabat publik yang dibiayai oleh APBD dari uang dari kita, maka dia pun harus kita pastikan agar menyampaikan dengan data yang akurat. Anggaran itu adalah data publik yang harus bisa diakses oleh siapapun. Karena begitu menurut aturannya. Setiap orang bisa mengakses itu, harus transparan. Agar apa? Agar pengelolaan anggaran itu bisa dikelola dengan baik, bisa digunakan juga untuk kepentingan publik yang berdampak nanti untuk peningkatan kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, jangan sampai kita mudah tergiur, mudah terprovok ya dengan pernyataan pejabat publik yang sedang misalnya naik daun. Tapi kita sebagai warga harus tetap kritis agar pejabat publik kita paksa untuk bersikap jujur dan terbuka dan bersikap apa adanya. Pencitraan sekarang sedang menjadi satu strategi yang dilakukan oleh pejabat publik dengan didukung oleh media sosial ya, dengan mengungkap data-data dalam tanda kutip yang bombastis yang berpihak kepada publik. Oleh karena itu, saya mengajak agar kita tetap kritis dari setiap pernyataan siapapun pejabat publiknya untuk selalu kita memberikan ruang untuk kita melakukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Kalau konteks APBD, karena APBD itu mudah diakses dan sudah tersedia di webnya, jangan lupa tadi untuk APBD secara nasional itu webnya DJPK.
maka kita akan konfirmasi dengan data-data itu. Maka kita akan bandingkan antara yang dinyatakan dengan yang tertera dalam dokumen itu. Nah, saya mengajak kepada warga sebagai warga negara yang baik untuk melakukan hal yang seperti itu, daya kritis kita kembangkan agar perjalanan negara ini, penggunaan sumber daya publik diantaranya APBD ini, kita bisa kontrol, kita bisa pastikan untuk kepentingan kita bersama. Jangan sampai APBD menjadi sesuatu yang dirahasiakan, sesuatu yang disembunyikan, begitu mudahnya untuk dimanipulasi. Jangan lupa sebarkan video ini kepada teman, keluarga, kerabat, andai tolan manapun agar kita menjadi warga negara yang tetap kritis, tetap berpihak kepada kepentingan publik. Wassalamualaikum. Duduk sini nak dekat pada papa, jangan kau ganggu ibumu. Turunlah lekas dari pangkuannya, engkau lagi kelak sendiri. Jauh jalan yang harus kau tempuh, mungkin samar bahkan mungkin engkau lewat dengan kaki tak bersepatu. Duduk sini nak dekat pada papa, jangan kau ganggu ibumu. Turunlah lekas dari pangkuannya,